warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mertisa Dwi Klevina. Saya bekerja di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, berhome base di Prodi D3 Kebidanan. Untuk mata kuliah yang saya ampu untuk di semester ganjil, untuk semester 1 ada anatomi dan fisiologi dan komunikasi konseling di dalam praktek kebidanan. Untuk semester 3 ada askep 1 kehamilan dan etika di dalam profesi kesehatan. Dan untuk di semester 5 ada kewirausahaan dan obstetri ginekologi. Sedangkan untuk di semester genap ada semester 2 ada pengantar asuhan kebidanan dan gizi di dalam kesehatan reproduksi. Sedangkan di semester 4 ada keluarga berencana dan komunitas kebidanan. Untuk capaian pembelajaran untuk mata kuliah pengantar asuhan kebidanan sendiri itu nanti di situ ada faktor sikap di situ nanti di situ mahasiswa ditugaskan untuk menginternalisasi ada nilai-nilai luhur, norma, filosofi dan etika di dalam akademik. Sedangkan untuk kemampuan psikomotornya di situ mahasiswa harus bisa menguasai konsep teoritis untuk ilmu kebidanan dan askep asuhan kebidanan dan etika profesi, dan ada ilmu dasar kebidanan untuk ginekologi dan obstetri. Sedangkan untuk kemampuan umumnya di situ mahasiswa mampu melakukan asuhan pada kehamilan normal, asuhan pada ibu bersalin secara normal, asuhan pada ibu pasca bersalin secara normal, dan kompetensi di dalam bidang vokasi. Mata kuliah pengantar asuhan kebidanan sendiri itu adalah mata kuliah untuk basic. Jadi untuk di semester 2, untuk di semester 2 mereka baru diperkenalkan untuk anatomi dan fisiologi di dalam tubuh. Mata kuliah pengantar asuhan kebidanan yang pertama kali di situ nanti ada filosofi asuhan kehamilan. Selanjutnya ada asuhan pada ibu hamil. Karena masih basic, otomatis nanti berisi standar asuhan kehamilan saja. Jadi yang diberikan kepada mahasiswa itu yang patologis maupun fisiologis saja. Jadi yang normal-normal saja yang diberikan. Salah satu contohnya untuk asuhan pada ibu hamil itu nanti akan dikasih tahu bagaimana proses terjadinya kehamilan. Di situ kita akan membahas bagaimana sih kok bisa terjadi kehamilan. Selanjutnya setelah terjadi kehamilan nanti apa aja yang harus dipersiapkan pada ibu hamil. Ya, selanjutnya setelah mahasiswa dikasih tahu pengertian dari kehamilan, pengertian dari konsepsi, selanjutnya mahasiswa akan diarahkan tanda-tanda ibu mau bersalin. Setelah tanda-tanda ibu mau bersalin, selanjutnya untuk pokok pengantar asuhan kehamilan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang asuhan pada ibu bersalin. Untuk asuhan pada ibu bersalin itu juga masih basic karena memang hanya di pengantar asuhan kebidanan saja. Jadi di pengantar asuhan kebidanan sendiri itu nanti untuk asuhan pada ibu bersalin di situ akan dijelaskan tanda-tanda persalinan, bagaimana kontraksi yang palsu itu bagaimana, dan kontraksi yang benar-benar untuk proses melahirkan itu bagaimana, itu juga akan dijelaskan. Selain itu nanti juga akan dibahas tentang bagaimana cara mengejar yang bagus di situ ya, karena memang
pengajian yang bagus itu memang tidak mudah ya. Jadi kebanyakan ibu itu salah mengejan. Kalau salah mengejan otomatis nanti akan terjadi kelainan pada bayinya. Ini adalah salah satu contoh pembelajaran ketika saya melakukan pembelajaran di kelas melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat ya? Masih Bu. Oke, ya, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Ini saya mau share screen. Sudah kelihatan saya share screen-nya? Sudah Bu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar asuhan kehamilan. Ya, di sini ada apa aja sih? Di sini kalian nanti akan belajar tentang bekal kepada mahasiswa untuk menguasai konsep dasar asuhan kehamilan. Di situ nanti kamu bisa apa? Ya, bisa meyakini bahwa kehamilan merupakan perubahan yang fisiologis. Dengan ini, kamu akan apa? Kamu akan memberikan asuhan kepada ibu. Ya, untuk asuhan pada ibu sendiri, yang kemarin sudah saya singgung banyak sekali ya. Ternyata asuhannya, salah satu contoh asuhannya, asuhan pada ibu wus atau wanita usia subur. Jadi sebelum pranikah ya. Kalau sebelum pranikah biasanya yang dilakukan apa? Kalau mau nikah ada yang tahu? Apa? Suntik TT dulu ya, seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti apa? Nah, untuk pembelajaran ini di situ kamu nanti akan apa aja? Mahasiswa bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan filosofi asuhan di dalam kehamilan, ruang lingkup di dalam asuhan kehamilan itu ada apa saja, prinsip pokok asuhan kehamilan itu nanti ada apa saja, tujuan untuk asuhan kehamilan, standar asuhan kehamilan, tipe pelayanan, ada hak wanita untuk wanita hamil, dan peran dan tanggung jawab bidan di dalam memberikan asuhan kehamilan nanti apa aja, dan menjelaskan evidence base di dalam asuhan kehamilan. Kita balik lagi tentang pengertian atau filosofi di dalam asuhan kehamilan. Masih ingat ya bahwa ternyata bidan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Apa artinya? Ternyata bidan itu artinya wirdan yang berarti perempuan yang bijaksana. Dalam bahasa Perancis, bidan berarti sage femme yang artinya apa? Wise woman, atau dalam bahasa Inggris berarti midwife atau with woman. Ya, jadi tahu sendiri. Masih ingat nggak pengertian dari bidan? Mbak Excel, ingat nggak apa pengertian dari bidan? Mohon maaf Bu, lupa. Oh, aduh, lupa ya. Besok belajar lagi ya. Ya Bu. Mbak Arnia deh, Mbak. Pengertian bidan itu apa sih, Mbak? Mbak Arnia Dera? Mbak Arnia Dera, ada? Oke. Mbak Kiki aja deh. Mbak Kiki, apa yang dimaksud dengan pengertian bidan? Mohon maaf Bu, izin menjawab. Ya. Pengertian bidan adalah seorang perempuan. Bidan dalam memberikan pelayanan berfokus pada perempuan dengan meyakini bahwa kehamilan dan persalinan bukan sekedar peristiwa klinis, tetapi juga peristiwa transisi sosial dan psikologis yang amat kritis bagi seorang perempuan.
Ya, jadi betul ya. Ternyata kenapa sih bidan itu perempuan? Karena memang dari definisi bidan sendiri, bidan adalah seorang perempuan. Kalau dokter Objin itu ada laki-laki, ada perempuan juga. Tetapi kenapa bidan itu hanya perempuan? Karena memang definisi bidan itu adalah seorang perempuan. Ini ya, betul ya. Jadi apa yang dikatakan Mbak Kiki itu betul bahwa ternyata bidan itu mempunyai arti seorang perempuan. Jadi bidan itu memberikan pelayanan. Pelayanannya itu berfokus pada perempuan. Dengan meyakini ternyata kehamilan, persalinan itu bukan hanya sekedar peristiwa klinis, tetapi juga peristiwa transisi sosial dan psikologis yang amat kritis bagi seorang perempuan. Banyak sekali ya mungkin kejadian-kejadian ibu yang belum siap melahirkan, bayinya ada yang dibuang, atau mungkin ibu mengalami depresi. Nah, nanti kita akan belajar tentang psikologis dari ibu tersebut. Filosofi asuhan kehamilan ini dijelaskan beberapa keyakinan yang akan mewarnai asuhan ini. Ya, bahwa kehamilan itu merupakan proses yang alami ya. Ternyata hamil itu memang alami, bukan yang dibuat-buat gitu ya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita selama kehamilan itu memang dia normal, mulai dari perutnya dia membesar, terus dia keluar ASI ya. Nah, oleh karena itu yang diberikan pun adalah asuhan yang meminimaliskan intervensi. Jadi intervensinya seperti itu ya. Bidan harus memfasilitasi proses alami dari kehamilan dan menghindari tindakan yang bersifat medis yang tidak ada terbukti manfaatnya. Nah, nanti kita di sini akan membahas tentang evidence based. Jadi apa yang ketika dia memang tidak bermanfaat, ya tolong tidak usah dilakukan. Kan banyak sekali tindakan-tindakan medis yang memang tidak diperlukan, ternyata masih digunakan. Nah, itu kan malah membahayakan bagi ibunya. Nah, ternyata di asuhan kehamilan sendiri itu asuhannya dia berkesinambungan. Ya. Atau disebut COC, asuhannya COC atau continuity of care. Apa yang dimaksud dengan COC? Ternyata ketika kamu melakukan asuhan COC itu harus apa? Beruntun ya. Beruntun itu mulai yang bagaimana? Ya beruntun mulai dari ketika kamu itu berhamil, sebelum hamil ya, masa remaja, setelah itu kamu hamil, setelah itu kamu melahirkan, setelah kamu melahirkan nanti kamu apa ya? Kamu akan menyusui ya. Jadi ibu akan menyusui. Setelah ibu menyusui, terus ibu apa? Akan merawat bayinya ya. Merawat bayinya, otomatis kalau merawat bayinya itu juga nanti otomatis sampai proses imunisasinya. Nah, proses imunisasi ibu juga berkesinambungan lagi tentang apa? Masa nifas, setelah masa nifas tentang apa lagi? Tentang KB ya. Makanya kenapa dikategorikan yang dimaksud dengan COC, karena memang berkesinambungan mulai dari ibu, mulai dari dia sebelum hamil atau mungkin sebelum pranikah sampai dia ber-KB. Dan bidan itu pelayanannya terpusat pada wanita ya. Terus asuhan kehamilannya apa ya, ini menghargai hak ibu hamil untuk berpartisipasi dan memperoleh pengetahuan atau berpengalaman yang berhubungan dengan kehamilan. Ruang lingkupnya apa? Ini ya, ruang lingkup asuhannya meliputi pengumpulan data riwayat kesehatan dan kehamilan, serta menganalisis setiap kunjungan atau pemeriksaan ibu hamil. Masih ingat nggak untuk trimester pada ibu hamil itu dibagi menjadi berapa? Mbak Atin, ingat nggak? Bagi 3, Bu. Oh ya, oke, dibagi 3. Apa aja, Mbak? Trimester 1, 2, dan 3. Oke, trimester 1, 2, dan 3. Mungkin ada yang menambahi? Saya ingin menambahi, Bu. Ya.
Jadi secara teknis, trimester pertama adalah 1 sampai 13 minggu. Trimester kedua dimulai pada minggu ke-14 dan berakhir di usia kandungan 27 minggu. Sedangkan trimester ketiga dimulai pada 28 minggu sampai kehamilan minggu ke-41 atau waktu melahirkan. Oke, ya. Jadi masih ingat ya. Ternyata memang untuk proses terjadinya kehamilan ibu itu dibagi menjadi 3, ada TM1, TM2, dan TM3. Nah, ternyata untuk ruang lingkup asuhan sendiri, kamu nanti bertugas untuk apa sih? Ya ini, mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan, serta menganalisis setiap kunjungan. Kunjungannya tadi per trimester itu berbeda. Terus melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap. Ada nggak sih nanti kelainan-kelainan pada ibu? Ada nggak yang membahayakan ya? Terus yang ketiga, melakukan pemeriksaan pada perut ibu. Bagaimana nanti posisinya? Apakah nanti bayinya nanti sungsang atau melintang ataukah letak oblik? Sama melakukan penilaian pada panggul. Jangan-jangan ibunya nanti nggak bisa lahir secara normal. Lanjut, yang dinilai apa aja? Ya ini keadaan janinnya, bagaimana bayi di dalam perutnya ibu, apakah ada DJJ-nya? Jangan-jangan nanti DJJ-nya berkurang. Jangan-jangan nanti gerakan janinnya ketika kamu melakukan sentuhan, melakukan palpasi, itu nggak ada atau berkurang. Lah itu sangat berbahaya ya, makanya kenapa penting sekali pemeriksaan pada ibu hamil. Terus selain itu apa? Menghitung usia kehamilan. Ya. Menghitung usia kehamilan nanti akan berpengaruh terhadap tafsiran perkiraan lahir ya. Makanya penting banget untuk mengetahui HPHT pada si ibu. Karena kenapa? Dengan mengetahui HPHT, kalian akan tahu kapan perkiraan janinnya lahir. Terus apalagi asuhannya? Mengkaji nutrisi ya. Nutrisi serta hubungan dengan pertumbuhan janin. Terus mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungan dengan komplikasi. Jangan-jangan nanti ada komplikasi pada ibu. Terus asuhannya yang ke-9 memberikan tanda-tanda bahaya. Bagaimana cara menghubungi bidan. Jadi misalkan ada ibu hamil, misalkan dia pusing yang berlebihan atau perdarahan. Nah, kalau ada terjadi seperti itu berarti pasien itu harus menghubungi bidan. Terus melakukan penatalaksanaan kehamilan ketika ibu mengalami anemia ringan atau hiperemesis gravidarum tingkat 1, ataupun mungkin ibunya akan mengalami abortus iminen atau abortus yang masih bisa dipertahankan dan ibunya mengalami preeklamsi ringan. Makanya penting banget ada asuhan pada ibu hamil. Karena kenapa? Ternyata banyak sekali komplikasi yang lain. Walaupun mungkin kehamilan ibu itu dikategorikan hamil normal. Terus menjelaskan atau mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan pada kehamilan. Setelah itu memberikan imunisasi TT. Terus lanjut mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal. Jadi jangan-jangan nanti ibunya ternyata enggak normal ya. Salah satu contoh dari enggak normal apa? Mungkin ibunya kurang gizi. Kalau kurang gizi otomatis nanti apa? Janinnya pertumbuhannya enggak kuat. Terus ibunya mengalami PEB atau preeklamsi berat ataupun mungkin ibunya mengalami hipertensi. Terus perdarahan pervaginam, ataupun mungkin ibunya ternyata hamilnya ganda atau kembar. Atau ada kematian janin yang tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk kematian janin itu dilihat ketika kamu melakukan palpasi. Terus odem yang signifikan, sakit kepala berat, atau mungkin ada gangguan pandangan pada mata,
terus nyeri ya, nyeri pada epigastrium karena mungkin ibunya hipertensi, ada KPSW-nya, terus ada polihidramnion, jadi mungkin ibunya mengalami air dia berlebih, atau mungkin ada diabetes mellitus, kelainan kongenital ya. Terus apalagi mungkin hasil labnya tidak normal dan masih banyak sekali, ada kelainan letak janin, ada infeksi ibu hamil, contohnya IMS, ada vaginistis, atau mungkin ada infeksi saluran kencing yang lainnya. Terus asuhannya apalagi memberikan bimbingan dan persiapan persalinan kelahiran menjadi orang tua, membimbing melakukan penyuluhan bahwa nutrisi, ibu harus berlatih mungkin latihan senam atau mungkin perawatan payudara, terus bagaimana keamanan ibu, terus hati-hati juga ketika memunculkan keluarga ada yang merokok. Terus hati-hati juga menggunakan jamu atau obat-obat tradisional yang tersedia. Karena kenapa? Kalau obat-obatan tradisional yang dibeli untuk yang diserbuk itu kan nggak tahu isinya apa. Jangan-jangan isinya nanti malah membahayakan pada ibu hamil. Tujuan asuhan sendiri itu apa sih? Ya tujuannya untuk memantau kemajuan kehamilan, untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi, dan meningkatkan dan mempertahankan fisik, mental, sosial ibu dan bayi. Terus mengenali secara dini adanya mungkin komplikasi atau ketidaknormalan yang terjadi selama kehamilan, termasuk mungkin riwayat penyakit umum, kebidanan, atau mungkin pembedahan yang lainnya. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Jangan lupa juga ya, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat. Karena kenapa? Kalau selamat dan bayinya nggak trauma, ya otomatis akan terjadi kesejahteraan ibu dan bayinya. Terus mempersiapkan agar nifasnya juga berjalan normal dan pemberian ASInya juga secara eksklusif. Tidak ada pemberian sufor seperti itu, dan supaya keluarga juga ada dukungan ya. Kalau ada dukungan otomatis nanti bayinya dapat tumbuh kembang secara normal. Ya, betul ya tadi yang dijelaskan Mbak Sri Rahayu, betul ya bahwa ternyata proses terjadinya konsepsi ya itu dibagi menjadi 3 bulan atau yang biasa disebut sebagai trimester. Ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Tadi juga sudah disebutkan secara detail juga sama Mbak Sri ya, ternyata TM1 itu usianya 0 sampai 13 minggu, 2 14 sampai 27 minggu, TM3 28 sampai 40 minggu atau sampai persalinan. Yang jelas tidak boleh lebih dari 42 minggu. Standar asuhan kehamilan ya, itu ada menurut WHO ada 6. Ya, ada TM1 itu 2 kali, 2 kalinya di mana? Ya di PMB atau di dokter SPOG. Di TM2 hanya 1 kali kunjungan. Untuk TM3 ada 3 kali kunjungan. 3 kali itu nanti di mana aja? 2 kali di PKM atau di PMB dan 1 kali di dokter SPOG. Dan kunjungan yang idealnya ini, kunjungan idealnya sejak pertama kali hamil sampai 28 minggu itu 1 kali 1, 28, 1 kali 2, seperti itu. 3 kali minggu sampai dia mau bersalin 2 minggu. Nah ini ya garis besar kunjungannya. Kunjungan TM1 itu kurang dari 12 minggu. Di sini
kamu bertugas untuk apa? Ya ini, kamu harus menjalin hubungan dan saling percaya pada ibu. Terus mendeteksi masalah dan menangani pencegahan tetanus, TT, anemia, dan kesiapan menghadapi kelainan. Dan motivasi hidup sehat. Di situ ada gizi, latihan, istirahat, dan kayak gini. Terus TM3 ngapain? TM3 semua yang ada di trimester 1 sambil apa? Mewaspadai preeklamsi. Ya, dan TM3 seperti ini. Ini adalah standar asuhannya. Ada timbang berat badan, TFU, tekanan darah, tetanus, tablet FE, sampai temui cara. Nih ada standar 3, ada identifikasi ibu hamil. Di situ nanti kamu melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat untuk penyuluhan dan motivasi untuk pemeriksaan secara teratur. Sedangkan di standar 4, apa? Di situ ada pelayanan kehamilan 6 kali. Setidaknya melakukan pemeriksaan anamnesa sampai kamu nanti akan melakukan rujukan. Standar 5 ada palpasi abdominal, standar 6 ada pengolahan anemia, standar 7 ada hipertensi pada kehamilan dan persiapan persalinan. Sudah, dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Sudah? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tugas ya. Sebentar. Ini saya share screen lagi. Ini tugasnya ya. Tugasnya nanti kamu akan menjelaskan perubahan anatomi fisiologi sistem tubuh pada ibu hamil. Nanti di situ ada sistem reproduksi, payudara, sistem endokrin, sistem kekebalan, sampai sistem pencernaan dan sistem muskeletal dan sistem kardiovaskuler. Ya, itu nanti tugasnya itu berupa video. Ya, video nanti bagaimana terjadinya proses anatomi dan fisiologi pada ibu hamil. Mohon maaf. Ya, jadi nanti membuat video jangan lupa videonya bagaimana. Nanti videonya berupa prosesnya ya. Nanti bisa pinjam alat di laboratorium ya. Nah, terus nanti bagaimana? Nanti saya serahkan tugasnya pada PJMK nanti di lotre ya. Misalkan di lotre yang mendapatkan sistem reproduksi, misalkan Mbak Asa, oh berarti Mbak Asa nanti membuat video tentang bagaimana cara berreproduksi seperti itu. Sudah ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, saya akhiri dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan.